Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pembalap Ducati Lenovo Team, Jack Miller, merasa senang dapat mengamankan kontrak berdurasi 2 tahun bersama pabrikan KTM musim depan. The Trailer Miller mulai membela Ducati pada 2021. Namun semasa waktunya bersama skuad Borgo Panigale, kesepakatan yang dimiliki hanya 1 tahun, atau dengan opsi perpanjangan. Berbeda dibandingkan dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang dikontrak selama 2 tahun. Bahkan ketika Ducati memperbarui kesepakatan, Pecco julukan Bagnaia, disodori kontrak yang mencakup musim 2023 serta 2024. Situasi yang dialami Miller jelas jauh dari kata ideal. Hal demikian, membuat sang pembalap kerap dilanda kecemasan, karena tak memiliki jaminan akan masa depannya. Namun kini, dia bisa bernapas lega setelah mencapai kata sepakat dengan KTM. Dan berpotensi lebih banyak lagi. Ada opsi di sana untuk memperpanjang kontrak beberapa tahun lagi. Tutur Jack Miller, "Saya tidak pernah memiliki kontrak 2 tahun sejak Honda. Dan setiap kontrak lain yang pernah saya miliki adalah kontrak 1 tahun. Jadi agak menyenangkan untuk tidak melakukan omong kosong ini setiap tahun. Maaf mengatakannya seperti itu, tetapi saya benci semua negosiasi itu. Hanya mengeluarkan satu hal itu dari pikiran Anda. Meski sebagai pembalap, Anda berkata itu tidak memengaruhi saya. Tetapi omong kosong itu pasti akan memengaruhi Anda. Lebih lanjut, Miller bakal menggantikan Miguel Oliveira di KTM. Tetapi sebaliknya Ducati belum juga memutuskan siapa rider pengganti Jack Ash. Pilihan sejauh ini mengerucut pada Enea Bastianini dan Jorge Martin. Sebelum dipastikan berlabuh ke KTM, Miller sempat mengaku tidak masalah kembali ke Pramac Racing, tim yang pernah diperkuatnya dari 2018 sampai 2020. Namun begitu, dia akhirnya memutuskan untuk menerima tantangan KTM, lantaran penasaran ingin menaklukkan serta mengembangkan RC16. Pada titik ini dalam karir saya, itulah yang saya rasa terbaik untuk saya. Itu skenario terbaik bagi saya. Tuturnya, "Saya bisa bertahan di Ducati, yang mungkin bisa mempertahankan pekerjaan saya, atau mungkin tidak, dan mungkin kembali ke Pramac. Tapi bagi saya, tantangan ini menggairahkan saya, itu membuat saya tetap bersemangat. Saya sudah melakukan ini sejak saya berusia 7 tahun. Dan saya sudah melakukannya selama 20 tahun sekarang." Lebih lanjut, Miller mengatakan bahwa menemukan apa yang membuatnya bersemangat dan termotivasi, adalah dorongan untuk mencoba sukses di MotoGP. "Saya ingin sekali masuk ke dalamnya dan melihat apa yang bisa saya lakukan dengan motor RC16. Juga untuk menantang diri saya sendiri," ucapnya mengakhiri. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Pembalap Yamaha RNF Racing, Andrea Dovizioso, telah mengonfirmasi bahwa musim ini akan menjadi akhir petualangannya di kejuaraan dunia balap motor Grand Prix. Usai berpisah dengan Ducati pada 2020, Dovi menjalankan peran sebagai test rider Aprilia hingga pertengahan 2021. Sebelum kemudian bergabung ke tim satelit Petronas SRT, kini bernama RNF Racing, untuk MotoGP 2022. Sayangnya performa Italiano tak menggigit seperti dulu. Hingga seri Assen, raihan terbaiknya hanya finish P11 di Portugal. Sang pembalap pun terpuruk pada peringkat ke-22 klasemen sementara dan baru mengantongi 10 poin. Apa yang dialami Dovizioso terasa kontras jika dibandingkan Fabio Quartararo. Juara dunia bertahan itu sudah mengoleksi 3 kemenangan, serta tengah memuncaki klasemen dengan torehan 172 angka.
Dalam wawancara kepada MotoGP.com, Dovi mengungkapkan rencana untuk meninggalkan paddock Grand Prix selepas tahun ini. Baginya lebih baik angkat kaki ketimbang hanya sekadar menjadi pelengkap grid. Yang pasti saya tidak akan balapan, saya selalu mengatakan jika saya tidak akan kompetitif, dan saya tidak ingin berada di sini. Ujarnya, jadi tidak ada alasan, apalagi setelah 20 tahun. Saya tidak pernah mencoba untuk memiliki tempat pada tahun depan. Saya benar-benar santai tentang hal itu. Saya sudah melakukan setengah tahun dari balapan tahun lalu. Saya sudah pernah mencoba pensiun. Jadi saya baik-baik saja tentang itu. Selain buruknya hasil perlombaan, Dovizioso mendapati dirinya dengan M1 yang tak sangat berbeda dari apa yang diharapkannya. Pria berusia 36 tahun itu harus berjuang keras dalam menemukan feeling terhadap kuda besinya. Setiap balapan sangat sulit karena saya start di belakang, yang makin memperumit banyak hal. Saya tidak pernah tidak kompetitif dalam karir saya. Ucapnya, ini sesuatu yang baru dan berbeda bagi saya, yang menjadi kenyataan balapan demi balapan. Yamaha yang digeber Dovi adalah motor yang sangat berbeda dibandingkan Ducati, di mana dia mampu melakukan hal-hal hebat terutama menjadi penantang kuat Marc Marquez pada 2017 sampai 2019. Versi teranyar M1 hanya bisa dikendalikan oleh satu gaya berkendara, berkat Quartararo yang berhasil melakukannya dengan baik. Tetapi bagi penunggang Yamaha lainnya, mereka tidak mudah untuk beradaptasi. Yamaha sangat bagus dalam pengereman dan maju ke depan. Namun kesulitan dalam aspek lain. Jika Anda tidak mengendarai seperti Quartararo, sulit untuk bersaing. Kata Dovizioso, jika dia menang itu berarti Anda bisa kencang. Tapi jika pembalap lain mengeluh, itu berarti tidak banyak cara untuk menjadi kompetitif. Franco Morbidelli dan saya, misalnya, berkendara dengan sangat berbeda, namun hasil kami serupa. Pungkas pembalap asal Italia itu. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.